Kemana kau selama ini, bidadari yang ku nanti? Kenapa baru sekarang kita dipertemukan? Mungkin salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku. Mungkin salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku. Selamat pagi, dan kita ketemu lagi di Aceh Gino. Kali ini di bulan suci Ramadan. Ada yang spesial juga, karena Rais main gitarnya sambil puasa. Jadi godaannya luar biasa juga sih, godaan. Haus begitu ya? Capek, kalau lapar enggak? Enggak. Jadi ngomong-ngomong, by the way nih, Rais kalau lagi puasa gini manggungnya gimana? Untuk bulan puasa sih stop. Stop, berarti nggak ada pemasukan untuk lebaran dong? Ada sih sekali, tapi cuman ngabuburit. Sorry. Oh gitu, itu juga pemasukan ada? Iya pemasukan, tapi nggak banyak. Biasanya kalau mau lebaran ini double nggak sih? Belum tahu nih. Belum tahu, mudah-mudahan teman saya rezekinya lancar terus. Amin. Biar bisa lebaran bawa pulang uang yang banyak juga, rezeki untuk orang tuanya ya. Karena anak rantau yang paling ditunggu sama orang tuanya adalah oleh-oleh sih biasanya. Selain juga kehadiran anaknya. Ya ini betul. Saya nggak pernah dirantau sih. Oke, tapi mudah-mudahan hari ini puasanya tetap lancar ya guys. Amin. Amin. Nah, gimana hari ini? Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam kondisi yang cukup prima juga. Sebentar lagi dalam kurang lebih 2 mingguan ya, kurang dan lebih 2 mingguan. Yang kedua. Enggak dong, 15 atau 16 ya begitu ya. Kalau saya nggak salah ngitung sih. Oke, anyway berapapun puasa bagi perempuan ya, karena kan juga perempuan ada keistimewaannya. Tapi kalau laki-laki saya berharap semuanya sudah full ya, karena anak saya umurnya 4 tahun udah mulai belajar puasa. Masa Rais kalah? Enggak. Masih Alia. Masih Alia. Alia lagi di MC dia ya. Oke, by the way hari ini seperti yang tadi saya katakan, ini adalah hari yang spesial ya. Dimana kalau biasa kita bakal ngundang 2 komunitas yang berbeda, tapi hari ini cukup 1 komunitas saja, tapi seabrek kegiatannya. Kita langsung kenalan saja dengan Bapak Husaini dan juga dengan Kalisda. Halo, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum pemirsa TV Aceh. Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Pak? Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di hari ke-17. 17. Ngitung, jangan-jangan Pak Husaini ngitung tadi. Ya, karena gini, yang kita hitung kan cuma 3 aja, 10 di awal, betul. 2, 10 di akhir. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan sampai akhir puasa nanti. Amin. Dan doa kita tentu bisa ketemu di puasa yang akan datang. Oke, baik. Baik. Nah, Pak Husaini, ini kan ACT, Aksi Cepat Tanggap. Saya awalnya berpikir ini adalah Aceh Cepat Tanggap. Karena kebanyakan beritanya ini tentang relawan-relawan Aceh yang ditugaskan ataupun menjadi relawan di Palestina, betul ya? Nah, tapi ternyata ACT ini adalah Aksi Cepat Tanggap. Mungkin Pak Husaini boleh cerita sedikit, kita flashback sebentar awal mulanya ACT ini diciptakan, dibangun dengan kegiatan ini full untuk kemanusiaan, gimana nih Pak? Oke, baik. ACT ini sebenarnya sebuah lembaga kemanusiaan ya, yang pusatnya di Jakarta, tetapi semangat lahirnya di Aceh. Kenapa gitu? Ya, karena ACT ini lahir itu tepatnya setelah tsunami. Mungkin teman-teman masih ingat tsunami tahun 2004, tetapi ACT lahir itu kira-kira di awal 2005 ya. Nah, saat ini kenapa bisa lahir? Karena melihat bagaimana kebutuhannya di Aceh pada saat itu dengan terjadinya bencana alam, sehingga ini membuat spirit daripada pendirinya, yaitu beberapa pendiri di Jakarta, dan ACT didirikan itu ya. Nah, kemudian kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Saat ini ada di 28 cabang di Indonesia
hampir di seluruh provinsi. Kemudian juga ada di luar negeri, yaitu ada di Istanbul. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan buka beberapa cabang di negara lain. Tetapi CRP kita namakan Country Representative Service, ada di representatif ya di negara-negara lain, itu ada di 44 negara ya saat ini. Nah, program-programnya juga ada di dalam negeri, kemudian juga ada di luar negeri. Jadi kalau istilah HCT itu kalau yang jauh kita bantu, yang dekat apalagi. Jadi kalau dilihat bahwa ini hari ini saya pakai ini Palestina ya, karena memang yang paling berat hari ini adalah Palestina, tetapi tentu kita tidak melupakan program lokal. Baik. Ya. Pak Usai ini adalah Kepala Cabang ACT Kota Banda Aceh. Untuk Aceh. Untuk Aceh. Ya, luar biasa sekali. Ini cara Anda pribadi membakar semangat anak muda untuk ikut bergabung di ACT seperti apa, Pak? Begini, ACT ini bekerja, memang timnya di Banda Aceh itu hanya 8 orang, tetapi kita ada di mana-mana. Khususnya misalnya di Aceh ini ada kita di 23 kabupaten dan kota, bahkan ada kabupaten yang sampai ke kecamatan. Namanya itu MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Betul. Nah, jadi tujuannya apa? Ini adalah teman-teman yang ada di lapangan yang paling tahu kondisi di daerah itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang generasi muda ini pengen gabung, ya mungkin bisa datang di setiap kabupaten itu ada MRI. Kalau lihat itu ada logo MRI, itulah representasi daripada ACT. Ya. Jadi menjadi relawan itu adalah apa istilah anak muda, funky ya, keren gitu loh. Keren. Ya. Jadi yang pertama, kita tidak punya harta atau aset, tetapi kita bisa memberi. Ini, jadi orang menitip lewat kita dan ini kita berikan dan coba rasakan itu. Kita rasakan bahwa tidak punya tapi kita bisa memberi. Ini yang luar biasa. Kita lihat sekarang juga di bulan Ramadan ini, apalagi bulan Ramadan ini sesuai dengan tema kita, ini Ramadan bulan yang berbagi. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh para relawan, baik itu dibagi untuk berbagi sesama di dalam negeri maupun kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung berada di saat ini ada di Palestina, Somalia, Suriah dan di beberapa negara termasuk Uighur itu kalau kita lihat, kemudian di Mali juga. Ini mereka tidak seberuntung kita hari ini. Betul. Boleh jadi di Indonesia sendiri juga ada di daerah-daerah lain, barangkali di Aceh juga yang kurang beruntung. Inilah yang menjadi motivasi kita dan untuk berbagi. Saya kira ini apalagi anak muda kan, anak muda ini sekarang kesadaran sudah tumbuh, ingin berbagi juga ini luar biasa saya pikir. Itu. Baik, terima kasih Pak Usani. Saya ke Kalisda, Kak. Anak muda ini kan kegiatannya banyak sekali harusnya, mulai dari kuliah, kemudian juga harus mikirin keluarga juga, adik-adik kalau mungkin ada. Ini dengan masuk ke dalam dunia relawan ini kan artinya memang tidak berbayar, tidak dibayar sama sekali. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Kalisda sendiri dan juga relawan muda lainnya untuk ikut bergabung? Kalau Pak Usani mungkin sudah tua, saya pengen nyari amal aja deh begitu. Kalau Kalisda sendiri gimana nih? Alhamdulillah sebelum masuk ke ACT sebagai istilahnya aktif di sini meluangkan waktu hampir ya sampai malam mungkin ya untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dulunya juga sebagai relawan. Nah, melihat ACT sebagai relawan dulunya itu dan sampai sekarang tetap relawan juga. Itu ini adalah sebuah lembaga yang sangat mengedukasi kaum muda, kemudian mengemas kemanusiaan itu sehingga bisa diterima oleh anak-anak muda, sehingga jadinya itu kemanusiaan itu sebagai tren, kemanusiaan itu sebagai gaya, sehingga kita punya kreativitas. Contohkanlah ada anak muda ataupun mahasiswa dia kuliahnya di bidang kesehatan. Ada mahasiswa dia kuliahnya di bidang mungkin akan menjadi guru suatu saat nanti. Ada juga yang mungkin dia kuliahnya di bidang psikologi. Kemudian melihat ACT dan memberikan peluang untuk mereka itu, ayo praktekkan ilmu yang diterima di kampusnya dan untuk berbagi kepada sesama. Dan ini ada di ACT sehingga di 23 kabupaten itu rata-rata hampir satu daerah itu ratusan relawan kita sampai ke desa. Anak muda semua? Anak muda semua. Okay. Dan mereka itu sungguh militan ya. Kalau misalnya hari ini ada bencana, itu mereka yang sibuk. Kak, kapan kita turun? Kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya Palestina, Kak, apa nih yang perlu kita lakukan untuk Palestina? Nah, ini juga artinya
anak muda itu udah memandang bahwa berbagi itu adalah sebuah tren, berbagi itu adalah sesuatu yang memang harus ada di setiap jiwa kita, insya Allah. Jadi dijadikan tren dan juga gaya hidup ya? Gaya hidup, ya. Oke, sehat dan juga yang pastinya ini sangat bermanfaat sekali Sangat untuk bermanfaat. semua orang. Dan bentuk ekspresi mereka juga kan. Benar. Kalian di posisinya di ACT apa nih? Saya sebagai marketingnya. Oke, Kalau marketing. Peran dan tugas dari marketing apa nih di ACT sendiri? Kalau marketing biasa kita lihat ini jual produk Iya, kayak iya, gitu iya. ya. Nah kalau ini marketing kemanusiaan ini adalah sesuatu bagian yang berlinang air mata istilahnya ya, berlinang air mata, tetapi juga penuh semangat. Kalau berlinang air matanya ketika kita mendapatkan informasi tentang saudara kita hari ini menjelang Ramadan, Palestina dibom. Hari ini sekian ratus ribu pengungsi masih ada di Bangladesh, Rohingya. Kemudian hari ini juga kekeringan di Somalia. Nah ini berlinang air mata kan, tetapi air mata ini kita gunakan untuk apa sih? Dan di posisi marketing itu air mata ini kita gunakan untuk menggelorakan semangat kepedulian kepada masyarakat. Nah marketing itu adalah marketing semangat kepedulian masyarakat. Keren, jadi tidak melulu soal duit gitu Iya, ya. tidak melulu Oke, nah kita pengen ngeliat nih kegiatan dari ACT-nya sendiri seperti apa ya. Silakan kita lihat dulu video ya. Oke, silakan. Ini video baru? Ya. Yang salah satu relawan yang meninggal itu dari bukan ACT. Mari kita jenguk Palestina 1 dekade lalu. Meski puluhan tahun terjajah, kehidupan jutaan warganya masih berjalan hampir seperti biasa. Namun teror demi teror terus bermunculan. Kehancuran memuncak setelah Zionis membombardir Gaza pada 2014. Poverty rates among Palestinians in Gaza has reached 80%, and Palestinians need several hospitals wide. The Israeli and Egyptian Gaza Strip to allow crossing. Sejak itu, hidup di Palestina tak pernah lagi sama. Kini, rumah-rumah, perkebunan, dan segala sumber daya dihancurkan. Tersisa 3% saja air yang layak dikonsumsi. Setiap hari hanya 2 jam listrik mengaliri Gaza. Penganggurannya menjadi salah satu tertinggi di dunia. Kemiskinan mendera lebih dari separuh penduduknya, hingga 7 dari 10 saudara di Gaza terancam kelaparan. Kematian bayi dan anak-anak pun terus terjadi. Rentetan peristiwa hari demi hari semakin memilukan hati. Sekarang yang mereka punya tinggallah keberanian dan doa untuk merdeka. Aksi cepat tanggap terus mendampingi Palestina dengan beragam bantuan kebutuhan utama. Palestina masih sangat membutuhkan bantuan kita. Indonesia, selamatkan Palestina. Kita akhiri tragedi kemanusiaan terkeji. Oke, saya speechless, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ini suasananya sangat berbeda ya Rais ya. Saya pertama kali ke Palestina itu tahun 1999 ya. Ya, enggak juga sih, memang dari dulu udah perang ya kalau Palestina. Cuman saat itu saya ke Palestina dalam rangka pertukaran pelajar untuk Saudi Arabia. Di sebelah tepi barat. Iya. Nah, miris karena melihat
korbannya banyak dari anak-anak dan juga perempuan. Nah sebenarnya ACT, saya speechless nih, saya nggak tahan air mata yang pastinya. Tapi saya pengen tahu sekarang di Palestina yang isu yang paling mengguncang dunia apa itu Pak? Kalau sebenarnya bicara Palestina itu sepanjang tahun, ya. Tapi ini sudah 2 tahun belakangan. Begitu kita mau masuk Ramadan, itu Israel atau dengan Zionisnya itu melakukan penyerangan. Serangannya itu bukan hanya sekedar AK-47, ya, pakai roket, pakai bom, pakai pesawat tempur. Kemudian kalau yang tembak itu udah biasa. Jadi dimanapun ada konflik, memang kalau kita lihat korban yang paling ini adalah ibu-ibu dan anak-anak. Jadi kalau bicara nangis, seperti disampaikan Lisda tadi, bahwa kita menangis bukan berarti untuk baper, tapi ini menambah spirit kita, ya. Jadi kita lihat bagaimana mereka duduk di bekas reruntuhan, berbuka puasa dengan keluarganya, ya. Dan itu bukan untuk sinetron. Jadi inilah yang menjadi target kita, target dalam positif. Jadi istilahnya mereka menghancurkan, kita membangun. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini mendapat nilai di mata Allah. Ya. Jadi kalau bicara apa yang paling urgent, dimanapun yang terjadi konflik, apalagi konflik perang seperti ini, itu yang paling dibutuhkanlah medis. Ya, medis dalam arti ini obat, rumah sakit. Nah setelah itu apa? Makanan, karena mereka tidak sempat bekerja. Nah kemudian yang paling urgent lagi itu adalah air. Ini kalau saat ini yang paling butuh lah mereka, karena tanah di Palestina itu memang mungkin dikondisikan oleh orang Israel itu memang ingin dikontaminasi, ya, karena udah banyak sekali bom yang jatuh, bisa jadi tanahnya sudah terkontaminasi, tercemar artinya. Nah ACT sepanjang tahun itu sebenarnya melakukan program-program, mulai dari bagaimana pendidikan dalam arti kita berikan misalnya solar untuk menghidupkan genset. Kita kan aneh, kita pikir untuk apa kita bantu solar? Karena di sana listriknya itu, kalau di Indonesia ini kita 30 menit mati lampu saat ini, ya. 30 menit mati lampu, kita Facebook itu viral semua, ya. Kalau di sana yang ditanyakan itu bukan berapa jam mati, berapa jam hidup. Jadi kita tahu bahwa listrik itu dijatah oleh Israel. Bukan nggak punya resource, memang mereka memang dibatasi. Tujuannya apa? Anak-anak ini nggak bisa hafal Al-Quran, nggak bisa belajar, sehingga target mereka ini adalah pembodohan. Tetapi Allah punya kuasa, kita lihat. Rata-rata anak-anak Palestina itu hafal Al-Quran, dan rata-rata mereka kalau keluar itu S2, S3 biasa aja itu. Kalau di kita, jadi ini Allah berikan kelebihannya. Nah, yang dilakukan ACT adalah misalnya memberikan solar untuk menghidupkan genset supaya anak-anak ini bisa belajar, bisa mengaji. Nah, kemudian kesehatan, itu rumah sakit kalau nggak ada listrik nggak bisa operasi. Itu kita berikan obat-obatan, juga kita berikan solar untuk bisa menghidupkan genset sehingga dokter bisa bekerja. Kita tahu begitu ada perang, begitu ada bencana, banyak sekali korban yang membutuhkan pertolongan medis. Dan ini yang dilakukan oleh ACT, mensupport bagaimana rumah sakit itu bisa hidup. Nah kemudian program kita juga misalnya penjaga masjid. Kalau di sana namanya murabatin, kalau di Aceh itu namanya bile, penjaga masjid, atau marbot kalau di Jakarta itu, di Indonesia marbot. Dan ini juga karena mereka ini tidak sempat mencari rezeki, ini kita juga subsidi mereka. Kita berikan namanya kafalah atau gaji atau honor kalau bahasa kita. Dan ini yang kita lakukan rutin. Di bulan Ramadan ini, karena ini mereka baru diserang, yang kita lakukan adalah apa? Kita menyediakan makanan siap saji, minimal dalam sehari itu 500 porsi, itu nasi kebuli atau nasi biryani dengan dagingnya, dan itu dimasak oleh mitra kita di sana. Yang kedua apa? Mereka juga perlu makanan untuk berbuka segala macam. Ini kita berikan dalam bentuk kebutuhan pokok, termasuk gula, tepung segala macam. Itu kita berikan paket untuk mereka bisa mudah-mudahan terhibur ini sedikit. Yang ketiga air. Air ini kalau dilihat tadi di video itu 100.000 liter minimal, itu yang kita distribusi ke di Gaza khususnya dan juga di tepi barat. Karena ini Palestina ini kan jadi dua, terpisah walaupun satu negara.
Nah, inilah yang kita lakukan selama Ramadan ini yang terus menerus. Satu lagi juga, di depan ini kita kan ada Idul Fitri. Ya, kita juga berharap dengan memberikan paket juga ke mereka, mudah-mudahan mereka bisa berhari raya seperti kita yang ada di Indonesia. Mungkin kita susah, ya, lagi kondisi lagi tidak juga, tapi Allah masih memberi kita jauh lebih ini daripada mereka. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apakah siapa membantu siapa ini sebenarnya? Kita tahan dulu ya Pak ya. Ya, Dari oke. siapa dan membantu siapa. Oke, Baik, nah boleh, pemirsa kami akan segera kembali tetap di Aceh Jino ya. Oke.